Deskripsi patah tulang pada pergelangan tangan dan ruas, jari manis serta terapi di pondok terapi. Pertama, definisi dan anatomi yang terdampak. Patah tulang pada pergelangan tangan fraktur distal, radius atau ulna dan ruas jari manis fraktur falang adalah kondisi cedera tulang akibat benturan keras, tekanan berlebih, atau trauma langsung. Pergelangan tangan terdiri dari tulang radius dan ulna yang menopang gerakan serta fleksibilitas tangan, sedangkan jari-jari terdiri dari tulang falang proksimal, medial, dan distal yang mendukung fungsi genggaman. Kedua, penyebab dan faktor risiko. Trauma langsung seperti jatuh dengan tangan menahan tubuh, kecelakaan kerja atau olahraga yang melibatkan benturan keras, osteoporosis yang melemahkan kepadatan tulang, ketegangan otot dan sendi akibat aktivitas berulang. Ketiga, gejala dan diagnosa. Nyeri hebat pada pergelangan tangan dan jari manis, pembengkakan dan perubahan bentuk pada area cedera, kesulitan menggerakkan atau menggenggam benda, munculnya memar atau perubahan warna pada kulit sekitar cedera. Diagnosa dilakukan dengan palpasi area cedera serta pengamatan pergerakan sendi dan jari. Keempat, metode terapi di pondok terapi. Terapi yang dilakukan di pondok terapi Imam Pur Al-Jawi menggabungkan pendekatan tradisional dengan prinsip alami sebagai berikut. A. Penyesuaian posisi dan imobilisasi. Koreksi posisi tulang dengan teknik manipulasi halus sesuai anatomi alami. Pembidaian menggunakan bahan alami seperti bambu atau kayu ringan yang diikat dengan kain. Kasa herbal untuk mengurangi pergerakan yang tidak diinginkan. B. Ramuan herbal untuk percepatan penyembuhan. Minyak Raja Wali digosokkan pada area cedera untuk membantu mengurangi inflamasi dan meningkatkan regenerasi jaringan. Serum Raja Wali dipadukan dengan pijatan ringan untuk membantu mempercepat pemulihan jaringan. Lunak di sekitar patahan. Kompres daun kelor dan serai mengurangi nyeri serta merangsang perbaikan sel dengan sifat antiinflamasi alami. C. Pijat dan terapi gelombang. Pijat refleksi halus dilakukan setelah 2-3 minggu saat fase penyembuhan sudah stabil untuk mengembalikan sirkulasi darah dan fleksibilitas. Metode 9 gelombang menggunakan prinsip aliran energi tubuh untuk mempercepat regenerasi tulang dan jaringan lunak. D. Latihan rehabilitasi. Setelah 4-6 jam, pasien diberikan latihan pergelangan tangan dan jari untuk mengembalikan kekuatan serta fleksibilitas. Latihan mencakup gerakan menggenggam bola lunak dan latihan peregangan ringan. Kelima, kesimpulan. Pendekatan terapi di pondok terapi Imam Pur Al-Jawi memadukan teknik koreksi posisi, imobilisasi alami, herbal penyembuhan, dan terapi energi untuk mempercepat pemulihan tanpa efek samping obat kimia. Dengan metode ini, penyembuhan patah tulang pergelangan tangan dan ruas jari manis dapat berlangsung lebih alami dan efektif. Menggebar di jiwa, mengajak kembali ke cahaya api.
Muhammad Rasulullah, saksiku pada langit dan bumi, cahaya yang tak pernah redup. Baru sekarang bisa begini nih. Wahai hati, tetaplah teguh, bawalah syahadat ini hingga ujung waktu. Karena di sana diperlukan keabadian. Hanya Dia yang Kalau bisa kamu begini nggak apa-apa. yang besan. Makanya udah masuk Semesta mengamini dalam detak nadi, dalam hembus napas, membukti janji di lembaran takdir. Muhammad, cahaya di batas fajar, langkahnya jajak para pencari, kata-katanya embun di padang desam, membimbing hati menuju rahmat ilahi. Menuju rahmat ilahi. Dalam setiap malam yang sejuk, hembusan angin menyampaikan bisik suci. Seruan langit menggema di jiwa, mengajak kembali ke cahaya hakiki. Aku penuh saksi wahai langit dan bumi, tiada Tuhan selain Dia yang membentangi cakrawala dengan firman yang mengalirkan kasih dalam hujan. Suara semesta mengamini dalam bentang cakrawala. Ini kenapa terkenal di Paras tadi? Yang mengalirkan kasih dalam hujan. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara semesta mengamini dalam detak nadi, dalam hembus napas, membukir janji di lembaran takdir. Muhammad cahaya di batas fajar, langkahnya jejak para pencari, kata-katanya embun di padang gersam, Berapa? Wah, lanjut. Sekarang agak diperdekat ya. Ada nggak apa-apa kalau main. Memang mobilitas trekking masih belum kuat jadi. Taruh apa? Ih, nanti jatuh Dika. Coba lihat ada uang recehan apa tidak ada tuh? Ada. Cuma 5.000 tinggal. Iya, nggak sempat. Kamu tadi di Bali. Coba ibu itu dulu sini. Saya juga dari sana. Sama-sama duluan. Ibu gitu. Wah, ada kegiatan gitu. Cahaya yang tak pernah redup, menghantarkan jiwa pada keterangan abadi. Nenek. Kok malah untung Om Amin ini patah tulang, semprot awalnya dengan sirup saja, sekarang disemprot, kondisi beres. Coba di zoom, beres, sudah kembali dia luratan. Ini tadi patah tulang. Nah, sekarang udah bisa begini, udah bisa begini. Dalam detak nadi, dalam hembus napas, membukir janji di lembaran takdir. Ini waktu kan mau megang stick setengah mati saya.
luas, banyak alhamdulillah. Dalam setiap malam yang sujud, bersama ingin menyampaikan bisik suci. Semua langit menggemari jiwa, mengajak kembali ke cahaya hakiki. Aku bersaksi wahai ini, tiada Tuhan selain Dia yang menentang cakrawala dengan firman yang mendalilkan kasih hujan. Asyhadu an la ilaha illallah, suara semesta mengamini dalam benang cakrawala dengan firman yang mengalirkan kasih dalam hujan. Asyhadu suara semesta mengamini dalam benang cakrawala mengalirkan janji di lembaran takdir. Muhammad cahaya di atas fajar, langkahnya secepat mencari, langkah-langkahnya di padang gersam, di hati menuju Rahmat Ilahi. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saksiku para langit dan bumi, cahaya yang tak bernaya menyalakan jiwa. Wahai hati, tenanglah teguh, bawalah syahadat ini hingga ujung waktu. Karena di sana diperlukan keabadian, hanya Dia yang kekal, hanya Dia yang bisa. Pastikan Suara semesta mengamini dalam benang cakrawala dengan firman yang mengalirkan kasih dalam hujan. Asyhadu an la ilaha illallah, suara semesta mengamini dalam detak nadi, dalam hembus nafas, mengukir janji di lembaran takdir. Mana cahaya di atas fajar, langkahnya jak para pencari, kata-katanya embun di padang gersam, membimbing hati menuju rahmat ilahi. Wahai hati, tetaplah teguh, bawalah syahadat ini hingga ujung waktu. Karena di sana diperlukan keabadian, hanya Dia yang kekal, hanya Dia yang esa. udah menjelang 50 baru, udah menjelang 50. Akal itu penting. Kamu dengan kita, anak baru lahir. Nanti masa pengurusan akte, kita urus akte mau pulang. Aku bersaksi wahai langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia yang membentang cakrawala dengan firman yang mengalirkan kasih dalam hujan. Aku bersaksi wahai langit dan bumi, tiada Tuhan selain Dia yang membentang cakrawala dengan firman Apa bedanya dengan mengalirkan kasih dalam hujan. karena dari kecil Asyhadu an la suara semesta mengamini dalam Betulnya detak memang nadi, dalam hembus nafas.
Janji di lembaran takdir. Muhammad cahaya di batas fajar, langkahnya jejak para pencari. Kata-katanya embun di padang gersang, membimbing hati menuju rahmat ilahi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para langit dan bumi, cahaya yang tak pernah redup, menghantarkan jiwa pada ketenangan hati. Atau kalau kalian mengajarkan perilaku yang baik, ini semua aja kan? Wahai hati, tetaplah teguh, bawalah syahadat ini hingga ujung waktu. Karena di sana diperlukan keabadian, hanya Dia yang kekal, hanya Dia yang esa. Ajaran-ajaran bukan sebenarnya, akan tetapi baru tahu itu anak. Apanya? Isinya? Namun ada dari bapak. Bapak ada dari bapaknya. Kan gitu. Nah kalau kita mau mencari ke mana dari mana, nggak ada perdebatan. Otomatis apa nggak bisa lah melahirkan si anak tanpa dia. Makanya tiga Tritunggal kan bahasanya. Sama dengan di Hindu 3 itu semuanya satu kesatuan tapi beda penyebutan. Terus gimana caranya kita apa ya, kenal dulu yang awal. Nggak mungkin lah sama mau kenal apa, mau jadi suaminya nggak minta kepada bapaknya, kan gitu. Berarti untuk mendapatkan kepemilikan yang resmi temui si bapak. Karena kalau kasih kakek jauh, ya kan gitu. Berarti kalau kita logikakan, maksudnya gimana? Sama dengan kita di muslim, kita kebanyakan yang nanti. Pertanyaannya, pernah ketemu dengan yang berbeda? Minimal mencontoh ya. Nah, sedangkan di Nabi ada dari si Adam suku. Nah, sedangkan isinya si Adam ada dari isinya si Nabi. Kenapa terjadi perdebatan? Karena belum tahu isinya. Kata-katanya pun di padang gersang, membimbing hati menuju rahmat ilahi. Nah sekarang sama namanya biasa disebut apa Eka. Otomatis bukan sampean kan? Ya. Bapak sendiri, Eka sendiri. Lah sama sendiri yang mana? Berarti kak masuk ke kategori Hirof tadi kan? Ada kan namanya? Itu kita baru dialektika, tidak saling mempersudut. Oh enggak. Berarti yang disebut ini bukan yang dimaksud ya. Tidak dimengerti. Terus mana? Jadi kalau mau disebut nama aslinya. Nah kalau ditarik lagi lebih jauh, apa bedanya kita yang ada disebut dengan mereka yang tidur namanya tertulis? Apa yang membedakan?
Sini masih on. Dah? Mengukir janji di lembaran takdir. Masa iya? Malah cahaya di batas fajar. Langkah jejak para pencari. Kata-kata yang lembut di padang gersang. Apakah mungkin Benmat itu ketika saat masuk mobil yang apa sangat masuk dia? Hai hati, tetaplah teguh. Dikasih biar yang penting itu sudah dibuka. Hingga waktu Mobil apa itu kan urusan dia pembelinya. bukan keabadian. Hanya dia yang kekal. Hanya dia Nah, yang sedangkan esa. pendapatnya para ulama terdahulu usia 40 tahun sudah mendekati usia pelepasan. Pengalaman pribadi saya tentang produk tadi itu. Dalam perjalanan hidup yang fana, tiap langkah diuji olehnya. Bukan kebencian, bukan murka, namun cintanya yang menguji jiwa. Contoh saya. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman tanpa diuji iman? Bersabarlah wahai hati yang terluka, dalam tangis tersimpan hikmahnya. Di balik derita ada cahaya yang membimbing menuju ridhonya. Ketika dunia terasa gelap dan harapan seakan sinaha, namun jiwa tak boleh mengeluh karena rahmatnya selalu ada. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersabarlah wahai hati yang terluka, dalam tangis tersimpan hikmahnya. Di balik derita ada cahaya yang membimbing menuju ridhonya. Setiap ujian yang datang, dalam sabar ku temukan ketenangan. Pasrahkan diri pada kehendaknya, dalam tawakal ku dapatkan damai. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Bersabarlah wahai hati yang terluka, dalam tangis tersimpan hikmahnya. Di balik derita ada cahaya yang membimbing menuju ridhonya. Teguhkan hatiku dalam setiap ujianmu, kau bimbing langkahku menujumu. Dalam sabarku temukan cahayamu. Lik ini dibangun secara sistematis, menjelaskan konsep hujan menurut Islam Lapisu. Meraih hikmah, menggambarkan keteguhan iman meski dalam kesulitan. Mengajarkan sikap syukur dan tawakal sebagai pelengkap kesabaran. Menyimpulkan bahwa kesabaran membawa kepada cahaya dan kedekatan dengan Allah. Jelas. Ya. Tak? Tidak berandai. Angin runtuh, jiwa hancur, tanah mengguyur. Rindu tebal, sisa bising, maut mendekat. Hidup lenyap, api menikam. Demam pekat sunyi abadi, dari mendasar hati disalib. Teriak samar, jiwa terbelenggu, kelam berlabuh, hidup tersenyum. Mati sebelum mati, lahir dalam sengsara, siksa dalam dosa, nyeri tak berdaya. Durasnya sudah keluar semua.
Ini tadi ya, kelihatan ya. Kawan bergemuruh neraka bangkit, nyala api jiwa teriris, ratapan isu buka tapak.